Malformasi vaskular ini sifatnya menurun di banyak kasus. Nah, ini adalah pembuluh darah di otakmu yang kusut. Tidak seperti yang seharusnya. Jika tidak segera ditangani, aliran darah ke otak akan sangat terganggu, yang mengakibatkan kekurangan oksigen, sehingga tekanan intrakranial akan meningkat. Dan itu bisa memicu komplikasi serius. Berapa lama lagi? Ini kondisi yang sangat langka. Jika kita bicara soal harapan terbaik, berat hati saya katakan kira-kira sekitar 6 bulan lagi. Mungkin sedikit lebih. Setengah tahun. Jika kita harus optimis, iya, tapi ini semua tergantung bagaimana tubuhmu merespon perawatan. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berharap yang terbaik. Kami di sini pasti mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhanmu. Permisi Pak, saya mengantarkan dokumen. Baik, sebentar. Silahkan. Halo? Chris, kamu gak jawab teleponku tadi. Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Aku habis dari rumah sakit. Rumah sakit? Kamu kenapa? Ada apa? Tenang. Aku di rumah sakit cuman beli obat flu untuk persediaan di apartemen. Chris. Aku baik-baik aja kok. Gak usah khawatir. Baiklah. Terus, kamu kapan mau kesini? Aku sebentar lagi berangkat ke taman. Kamu tunggu ya. These days, these nights are changing my heart, my mind. You say on you, I'm not afraid. You say it's true. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways that this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Aku tahu di mana taman yang sangat indah. Tidak seperti di situ. Kursinya reot. Tidak boleh seperti itu. Itu kan hasil karya anak-anak properti. Iya deh. Oh iya, aku juga bawa makanan loh. Ayo kita makan bareng. Ayo.
Sarah, bisa tolong kesini sebentar? Ah, Chris. Bagaimana hasil dokter? Apakah semuanya aman? Itu yang mau saya bicarakan, tapi ada sesuatu hal yang lebih penting. Oh, baiklah. Angel, bisa tolong gantikan aku sebentar? Jadi begini, apakah benar tempat ini bisa membawa kita menjelajahi waktu, entah itu ke masa depan ataupun ke masa lalu? Kalau kita bicara soal menjelajahi waktu, apa bedanya pergi ke masa lalu dan ke masa depan? Menurutku, itu adalah hal yang sangat mungkin. Jadi memang benar bisa. Bisa. Tapi tak ada satu orang pun yang pernah berhasil melakukannya. Apa? Ketika kamu pergi ke masa lalu, kamu jelas ingin pergi ke hari itu. Tapi, jika pergi ke masa depan, memangnya kamu ingin pergi ke waktu yang mana? 4 tahun yang akan datang, aku ingin menemui kekasihku. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak menceritakan soal penyakitku sebelum aku pergi. Jadi, kau belum memberitahu apapun kepada kekasihmu? Apakah benar tidak bisa? Salah satu syarat untuk menjelajahi waktu di kafe ini adalah bahwa seseorang yang ingin ditemui adalah orang yang pernah mengunjungi kafe pada hari yang ingin kamu temui. Misal, kamu ingin menemui kekasihmu pada tahun 2001, tanggal sekian, jam sekian, dan bulan sekian. Dan orang itu harus ada pada saat waktu yang telah kamu tentukan. Kamu tidak pernah tahu apakah kekasihmu akan datang atau tidak 4 tahun kemudian. Kita bisa pergi ke masa lalu karena hal itu sudah terjadi. Tapi masa depan tidak ada yang tahu dan tidak ada juga yang pernah mencobanya. Kamu tidak bisa mengubah kenyataan meskipun pergi ke masa lalu. Dan pergi ke masa depan hanyalah sebuah kesia-siaan. Tapi aku tidak peduli. Tolong bawa aku ke masa depan dan aku tidak peduli dengan kesia-siaan itu. Aku hanya ingin bertemu dengan kekasihku dan memastikan apakah dia bahagia atau tidak. Kamu bisa pergi menjelajahi waktu jika kamu duduk di kursi tertentu. Dan saat di sana, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Dan kursi itu adalah kursi yang diduduki wanita di sana. Permisi. Maaf sebelumnya, tapi bisakah kita bertukar meja? Maaf, apakah Anda mendengar saya? Waktu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan, tapi kamu bisa memutuskan bagaimana kamu meninggalkan jejak di dalamnya. Saya bilang, bisakah kita bertukar tempat? Percuma saja. Kenapa? Karena dia adalah hantu. Kalian bercanda? Mana ada hantu di tengah musim panas seperti ini? Aku serius. Oke, kalau dia hantu, kenapa aku bisa melihatnya? Kamu juga bisa menyentuhnya. Omong kosong. Permisi, bolehkah saya pinjam kursi ini sebentar? Hei, kau mendengar aku kan? Jangan pura-pura tuli. Dengar aku bilang, aku tidak punya waktu untuk ini. Beraninya kau menyentuhku. Apa yang...
Mau kutuang kopi lagi? Oh iya, aku mau. Kamu hanya perlu menunggu. Maksudnya? Ada satu waktu, dia akan pergi dari kursinya untuk pergi ke toilet. Hantu juga pergi ke toilet? Saat itulah waktu yang tepat untuk kamu duduk di sana dan menjelajahi waktu. Dan ngomong-ngomong, baginya tidak ada siang dan malam. Jadi sama sekali tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggalkan kursinya. Ada kemungkinan hidupku cuma tinggal 6 bulan. Apa? Ada sesuatu yang ingin aku percayakan padamu. Aku akan pergi ke masa depan. Kalau aku mati, bisakah kamu membawa Elisa ke sini 4 tahun yang akan datang? Tapi kamu gak perlu bawa dia ke sini kalau terjadi 2 hal. Maksudnya? Pertama, kamu gak perlu bawa Elisa ke sini kalau aku gak mati. Dan yang kedua, kamu gak perlu bawa Elisa ke sini kalau dia sudah menikah dan hidup bahagia setelah aku mati. Tunggu Chris, aku tidak paham. Kalau aku gak bertemu Elisa di masa depan, aku akan menganggap Elisa bahwa sudah bahagia. Dan aku akan langsung kembali ke masa kini. Tapi kalau ternyata dia datang, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya. Karena itu, aku meminta tolong padamu sebagai sahabatnya. Kamu itu benar-benar ya. Aku berharap gak akan pernah merepotkan kamu seperti ini lagi. Tapi aku gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Jadi aku sangat berharap kamu mau membantuku. Dia pergi. Kamu sudah siap? Ya, aku siap. Izinkan aku menjelaskan kembali peraturannya. Yang pertama, saat pergi ke masa lalu atau masa depan, kamu tidak bisa pergi meninggalkan kursi ini. Atau kamu akan langsung tertarik ke masa kini. Dan yang kedua, kamu akan pergi ke masa depan saat kopi dituang. Yang terpenting, kamu harus menghabiskan kopinya sebelum mendingin. Karena jika tidak begitu, maka kamu yang akan menjadi hantu selanjutnya yang duduk di sini selamanya. Sebelum kopinya mendingin. Akhirnya jadi. Wah, Ruby, kali ini keinginan apa yang kamu tulis? Semoga kaki ayah jadi wangi. Jangan tuliskan hal konyol dong. Ada satu lagi. Wah, apa itu? Semoga ayah bahagia. Konyol sekali. Dia bilang dia bahagia. Kakak mau menuliskan permohonan juga? Bolehkah?
Udah selesai? Belum, sedikit lagi. Bentar ya. Kakak bisa menuliskan apapun loh. Sebenarnya, siapa yang sedang kamu tunggu? Seorang rekan, perempuan bernama Elisa. Ah, begitu rupanya. Semoga cepat datang ya. Datang bagus, tidak juga tidak apa-apa. Maksudnya, kami sepakat untuk menikah. Tapi, sepertinya hal itu tidak akan terpenuhi. Halo, selamat siang. Dengan KPK Sera-Sera, silakan sebutkan pesanan Anda. Ah, ternyata Jasmine. Ada yang bisa kubantu? Chris, ada telepon dari Jasmine. Halo Chris, ini Jasmine. Ah, iya. Ada satu dua hal, sebetulnya aku baru memberitahu Elisa soal kedatanganmu 1 minggu yang lalu. Ah, begitu ya. Kalau dari jawabannya, kemarin sepertinya dia akan datang, Baiklah. tapi dia baik-baik saja. Memang butuh waktu baginya untuk berduka. Tapi kamu sama sekali tidak membebani angkahnya. Maaf ya, karena aku gak memaksanya untuk datang. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan pergi. Apa kopinya sudah mendingin? Iya benar. Sebentar lagi, kopinya mendingin. Kalau begitu, biar aku tutup teleponnya ya. Terima kasih banyak untuk segalanya. Bukan masalah. Dah. Dah. Kamu bisa menempelkan ini untukku? Ya, dengan senang hati. Terima kasih. Kamu akan pergi. Ya, aku akan pulang. Kamu yakin? Yakin. Terima kasih banyak untuk segalanya. Hai. Aku udah dengar semuanya dari Jasmine. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan? Membuat aku harus bertemu dengan orang yang sudah mati. Coba pikirkan sedikit bagaimana rasanya kalau kamu ada di posisiku. Maaf. Chris, ini sudah 4 tahun sejak kamu pergi. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan sampai melibatkan Jasmine? Kamu bahkan gak pernah bilang apa-apa waktu kamu sakit dulu. Kamu pergi gitu aja, ninggalin aku sendirian. Apa aku ini gak cukup berarti buat kamu? Aku cuma gak mau jadi beban kamu aja, El. Beban? Chris, kalau aku cinta sama kamu, itu artinya aku terima semuanya. Termasuk sakitmu, termasuk semua kekuranganmu. Tapi kamu malah ambil keputusan sendiri, ninggalin aku kayak aku ini gak berarti apa-apa buat kamu. Maaf. Lihat cincin ini. Aku udah menikah dan bahagia sekarang. Jadi, gak ada yang perlu kamu khawatirin. Begitu ya. Syukurlah dan selamat ya. Sebenarnya aku datang untuk memberikan ini. Aku gak nyangka butuh waktu 4 tahun dan menunggu aku mati dulu sampai aku berani memberikan ini. Ini dan maaf karena aku malah memberikannya hari ini. Kopinya sudah dingin. Sepertinya aku harus segera pergi. Chris, tunggu. Jangan pergi. Aku mohon. Aku berbohong soal aku yang sudah menikah dan bahagia. Ini bukan cincin dari suamiku. Ini punya Jasmine. Aku gak pernah menikah, Chris. Aku gak pernah bahagia. Kamu pikir aku bisa bahagia setelah kamu pergi gitu aja?
Kamu pikir luka ini bisa sembuh dengan waktu? Enggak, Chris. Enggak pernah sembuh. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja tanpaku. Kalau aku tahu kepergianku bikin kamu sesakit ini, aku gak akan pernah pergi, El. Kenapa kamu nyembunyiin ini semua dari aku dulu, Chris? Kenapa, Chris? Kenapa? Maaf, aku gak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Aku cuma pengen kamu bahagia. Meski itu tanpa aku. Nah, aku salah. Jangan pergi, Chris. Jangan tinggalin aku lagi. Terima kasih, Elisa. Terima kasih karena kamu pernah hadir di hidupku. Terima kasih karena kamu mencintaiku dengan cara yang begitu tulus. Enggak. Jangan pergi. Mulai hari ini, berjanjilah untuk memulai lembaran baru di hidupmu. Chris, jangan pergi. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Kenapa kamu gitu jahat sampai ninggalin aku kayak gini? Aku mohon. Aku gak akan pernah jauh, El. Aku selalu ada di samping kamu. Setiap kali kamu butuh aku ada. Sekalipun kamu gak bisa melihatku. Sekali lagi, maaf ya. Maaf karena aku gak pernah bisa membahagiakanmu sepenuhnya saat aku masih di sini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Elisa. Aku mencintai kamu dari dulu, sekarang, dan selamanya. Chris, terima kasih. Terima kasih karena sudah datang. Maafkan aku untuk segalanya. Semoga Elisa bahagia. Cinta sejati bukan tentang bagaimana kalian hidup bersama, tapi bagaimana kalian saling menguatkan, bahkan ketika salah satunya telah tiada. Aku akan bahagia, Chris. Aku akan bahagia untukmu. Maka berjanjilah untuk menungguku di kehidupan selanjutnya. Aku akan selalu mencintaimu. Hari ini, besok, dan selamanya.